Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat pola secara digital untuk desain seperti ini. Jadi di sini ada jas lab dengan model kerahnya yaitu kerah sealer, kemudian menggunakan kancing di bagian depan, ada saku tempel di bagian dada dan panggul atas, kemudian di bagian belakangnya itu ada belahan belakang menggunakan kupnat dan ada beltnya, kemudian lengannya menggunakan lengan pendek. Oke, langsung saja. Untuk ukuran yang kita perlukan yaitu ukuran panjang jas labnya, lebar pundak, lingkar badan, lingkar leher, panjang lengan, lingkar kerung lengan, rendah punggung, dan panjang punggung. Sekedar informasi, untuk rendah punggung ini bisa kita dapatkan dengan menghitung lingkar kerung lengan dibagi 2 dikurangi 2. Seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat pola badannya itu mengadopsi dari pola kemeja. Jadi, menggunakan rumus untuk pola kemeja. Lengannya pun seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi, pertama-tama kita buat persegi dulu. Nah, seperti ini. Oh iya, ini untuk settingnya tidak akan saya jelaskan lagi karena sebelumnya saya sudah buat video tentang pembuatan pola secara digital ini. Kalian bisa cek video saya sebelumnya atau kalian klik di card ini, nanti linknya saya sertakan juga di description box. Jadi seperti apa men-setting awalnya supaya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalian cek aja di video yang sebelumnya. Oke, lanjut untuk pola ini. Jadi di sini saya ulangi. Nah, nanti akan keluar ukurannya. Ini yang tanda merah berarti ukuran untuk yang garis arah horizontal. Kemudian yang ini yang tanda merah berarti ini ukuran untuk yang garis vertikalnya. Nah, untuk garis ke sampingnya di sini kita menggunakan ukuran lingkar badan dibagi 4. Di sini saya menggunakan ukurannya itu 90, jadi seperempatnya 22,5. Kemudian di bagian yang garis vertikalnya itu menggunakan ukuran panjang kemeja. Di sini saya panjangnya 65. Kemudian dari titik A kita akan turunkan sebanyak 2 cm nanti menjadi titik C. Kemudian dari titik C kita turunkan 2 cm lagi. Di sini kita menggunakan toolnya yang point, diarahkan kursornya ke garis yang akan kita beri titik. Nah, nanti muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan angkanya 2 cm. Kemudian kita akan membentuk garis lehernya. Jadi dari titik A ini turun ke bawah menggunakan ukuran 1/6 lingkar leher ditambah 1. Nah, untuk membuatnya karena tadi sudah kita beri poin titik C dan D itu totalnya 4 cm. Nah, dari titik D itu tinggal kita turunkan 3 cm saja menjadi titik E. Kenapa saya bilangnya 3 cm? Karena di sini tadi saya menghitungnya misalnya lingkar lehernya 36 dibagi 6 berarti kan 6 ya tambah 1 7. Nah, ini kembali lagi ke ukuran kalian masing-masing yang kalian gunakan berapa lingkar lehernya.
Kemudian kita akan membuat batas garis kerung lengan. Jadi ini diukur dari titik C ke bawah nanti menjadi titik G. Itu di situ kita menggunakan ukuran rendah punggung. Nah, untuk membuatnya, karena tadi dari titik C ke D ke E itu sudah ada 2 cm dan 3 cm, berarti totalnya 5 cm. Maka dari titik E kita tinggal mengukur ke bawah itu 18 dikurangi 5, berarti tinggal 13 cm. Selanjutnya kita akan mengukur bagian panjang punggungnya. Jadi ini sebenarnya kita perlukan untuk nanti bagian belakang itu kan ada kupnatnya. Jadi kita mengukur panjang punggung ini sebagai batas pinggangnya. Nah, diukur panjang punggungnya itu dari titik A ke bawah. Nah, karena jangan lupa ini tadi dari A ke G sudah ada ukuran 20 cm. Jadi kalau misalnya kita panjang punggungnya 40, berarti dari titik G tinggal kita turunkan 20 cm. Selanjutnya kita beralih ke titik F1. Di sini kita akan bikin garis kerung lengannya. Jadi dari titik F1 itu tarik garis lurus dulu ke bawah. Selanjutnya, garis F1 ke I ini kita akan bagi 3. Nah, untuk kita bisa bagi 3, kita harus tahu dulu ukurannya F1 ke I ini berapa. Nah, caranya kita klik tool yang gambarnya meteran. Nah, kemudian kita klik di garis yang kita mau tahu ukurannya berapa. Nah, di sini terlihat panjangnya 16 cm. Jadi, kalau kita bagi 3, ya kurang lebihnya 5,5 lah ya. Jadi, kita bisa beri poin atau beri tanda dari I ke atas itu 5,5 cm. Dari titik J kita masukkan 1,5 sampai 2 cm. Kemudian kita tinggal menghubungkan titik F1, J, dan G1 untuk membentuk kerung lengannya. Nah, di sini bisa kita perbaiki garis lengkungnya sesuai keinginan kita yang dirasa pas. Jangan lupa toolnya menggunakan yang tool modify. Kemudian untuk kancingnya di sini kita akan keluarkan dari titik E 2 cm, dibuat aja garisnya sampai ke bawah, lebarnya sama 2 cm. Nah, untuk ukuran ke bawahnya karena tadi panjangnya 65 dikurangi garis leher 7 cm, maka tinggal diukur 58.
Oke, kita selesai dengan bagian depan. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian belakang. Jadi untuk pola ini, polanya dirangkap aja tuh bisa ya, karena bagian belakang itu kita tinggal merubah di garis leher, bahu, dan kerung lengan. Nah, langkah pertama yaitu kita naikkan dari titik F itu 6 cm. Selanjutnya kita akan buat kupnat untuk kepala belakangnya. Jadi untuk membuat kupnatnya kita letakkan di tengah-tengah garis pinggang ini. Nah, ini tadi lebarnya berapa? Kita akan cek panjangnya. Jadi klik yang lambangnya meteran ini atau compare length, namanya compare length. Kemudian diarahkan aja kursornya ke garis yang kita mau. Nah, ini 22,5, berarti kalau separuhnya 11,25 ya. 11,25 kita poin di garis ini, kemudian tinggal kita tuliskan 11,25. Oke. Nah, untuk lebar kupnatnya kita buat 3 cm. Di sini kita akan pakai tool yang divider ini. Nah, untuk tool ini kita harus klik dulu shift. Nah, apakah kelihatan perbedaannya? Jadi kalau kita klik tombol shift, nanti di ujung lengkungannya itu ada seperti tanda panah. Kalau kita kembalikan, nah tanda panahnya hilang. Jadi kita klik shift dulu. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa membuat jarak kupnatnya ini sama antara kanan dengan kiri. Nah, caranya di sini kita klik 2 kali ya. Kemudian kita masukkan ukurannya 1,5. Nah, kalau di singlenya ini sudah kita masukkan 1,5, di double-nya ini otomatis akan menjadi ukuran 2 kali dari single. Nah, muncul 2 titik seperti ini, jadi ini tidak perlu diragukan lagi. Kedua titik yang ke kanan ke kirinya ini pasti ukurannya sama. Jadi kita tinggal buat garis ke atas dan ke bawah untuk garis kupnatnya. Panjang kupnatnya yang ke atas kita paskan saja di garis kerung lengan. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita buat garis samping-sampingnya dihubungkan, klik 2 kali ya, double klik. Kemudian untuk bawahnya kita buat aja panjangnya 12. Oh iya, mohon maaf, karena ini pakai concealer, jadi di sini harusnya kita ada garis kelepak untuk concealernya nih di pola depan. Jadi akan saya tambahkan di pola depan ini garis batas untuk kelepak concealernya, kelepak pertama. Ukurannya kita tambahi dulu dari batas keluar yang kancing ini, dari batas garis kancing tadi yang 2 cm itu ke kanannya 7 cm, ke bawahnya 9 cm. Di sini saya akan poin dulu yang bawah, jadi 9 cm. Kemudian ke kanannya ini 7 cm, karena di sini tadi sudah ada 2 cm, berarti tinggal kita poinnya di sini 5 cm ya. Oke, nah sudah dapat seperti ini. Kemudian kita hubungkan saja garisnya.
Jadi garis ini adalah garis batas kelepak prasilernya yang bawah. Nah, di sini. Oke, ini sekarang saya akan pisahkan pola depan dan pola belakang supaya kalian lebih jelas melihatnya. Untuk memisahkannya kita pakai tool yang ini, Vortex. Kita klik bagian-bagian atau garis yang mau kita ambil untuk pola depan. Kupnat tidak usah dimasukkan karena kupnatnya bagian belakang. Nah, ini klik kanan sudah seperti ini, kemudian kita klik kanan lagi sampai muncul tanda tangan atau move pattern. Jadi ini kita pindahkan. Nah, ini sudah kelihatan ya pola untuk badan depannya. Kemudian kita akan pindahkan yang badan belakang. Sama, diklik semua garis yang kita perlukan untuk badan belakang. Jangan lupa kupnatnya. Nah, kita klik kanan, tarik, kita move. Nah, ini garis kupnatnya ada seperti tanda panah. Ini tanda garis arah seratnya ya, itu masuk di kupnatnya. Saya belum tahu nih caranya kalau geser ini gimana caranya, geser arah garis seratnya. Oke, nah ini masih terbalik nih, yang depan harusnya merah ya, yang belakang biru. Nah, seperti ini ya, yang depan ini pola belakang. Oke, kita selesai untuk pola badannya. Jadi sekarang kita akan beralih ke pola lengan. Oke, untuk pola lengan saya akan buat persegi sama seperti pola badan seperti ini. Nah, untuk lebar ke sampingnya kita gunakan ukuran rendah punggung tambah 1. Jadi kalau tadi saya 18 tambah 1 berarti 19. Kemudian yang bawahnya ini panjang lengannya saya mau 25 aja. Dari titik A kita ukur, dari titik C kita ukur turun ke bawah itu setengah dari AC. Setengah dari AC berarti 19 bagi 2, 9,5 dikurangi 1 berarti 8,5. Sini 8,5. Kita hubungkan dari titik E ke titik A. Nah, ini akan jadi garis kurung lengannya. Jadi untuk membuat garis kurung lengannya, garis E ke A ini kita bagi 3. Nah, kita kan tidak tahu ya E ke A ini berapa. Kita cek dulu ukuran panjangnya. Ini 20,8, anggap 21 lah ya. 21 bagi 3, 7 cm. Oke, kita poin 7 cm, 7 cm. Nah, sudah seperti ini. Yang ini kita turunkan 1 cm, yang ini kita naikkan 1 cm. Nah, kemudian tinggal kita bentuk garis kurung lengannya. Oke, ini sudah selesai untuk kurung lengannya. Kemudian kita buat lingkar lengannya yang bawah sini. Jadi titik B kita ukur ke samping setengah lingkar lengan. Misal lingkar lengannya 20, bukan 30.
Berarti saya mau di sini 15 karena setengahnya. Nah, titik F. Oke, tinggal dihubungkan titik E dan titik F. Nah, selesai untuk pola lengan. Ini pola lengannya saya pindahkan dulu biar kelihatan bentuk lengannya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita bikin pola kerah. Nah, jadi pola kerahnya ini bentuknya sealer ya. Pola kerahnya ini pola sealer. Tadi yang kelopak pertama sudah termasuk di pola badan depan. Sekarang kita bikin yang bagian terpisahnya. Pola sealer sama, kita buat persegi panjang dulu. Tekanannya itu adalah setengah lingkar leher. Nah, untuk mengukur setengah lingkar lehernya ini, kalian ukurnya itu 3 cm dari ini ya. 3 cm dari batas yang kancing ini, mundurkan 3 cm. Kemudian kalian ukur sampai ke garis bahu, ditambahkan yang bagian belakang ini. Jadi misalnya nih ketemu ukuran lingkar lehernya itu 40. Nah, berarti di pola kerahnya ini di sini berarti setengahnya 20. Nah, ke bawahnya ini kalian buat aja dulu 7 cm. Kalian buat aja dulu 7 cm. Nah, seperti ini. Nah, dari A ke B ini kita poin dulu. Jadi A ini turunkan 1 cm. Kemudian yang B ini dinaikkan 1 cm poinnya. Nah, kemudian dari titik C itu kita keluarkan 4 cm. Dari sini, dari titik C ini kita keluarkan lurus ya, 4 cm. Kita hubungkan garisnya ini ke titik B. Nah, kemudian kita akan membentuk yang di sini. Jadi ini tinggal kita garis saja. Ini ke D. Nah, kemudian yang ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh kalau kita mau agak dilengkungkan. Dilengkungkan sedikit. Yang ini juga. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak lengkungnya. Nah, seperti ini sudah jadi untuk pola kerah sealernya. Sekarang tinggal saku dan belt pinggang belakang. Nah, sakunya kita buat 2 pola, jadi untuk saku di dada dan saku di bawah. Yang di dada ukuran lebarnya 11, panjang ke bawahnya 12. Oke, sudah seperti ini saja.
Kemudian ada pola facing. Nah, pola facing ini kita ambil dari sini ya. Jadi dari pola yang badan depan ini tadi, kita beri garis dulu untuk pola facingnya. Jadi bisa aja kita ambil sebentar. Nah, dari B ini misalnya kita poin dulu. Kita mau lebarnya 5 cm aja. Kemudian kita hubungkan batas klep sealer itu dengan garis yang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan polanya jadi pola facing. Seperti ini. Oke, seperti itu tadi caranya untuk membuat pola jas lab ini secara digital, mulai dari pola badan, lengan, saku, bed belakang, dan pola facingnya. Semoga ini cukup mudah untuk kalian pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.